yang ingin bergiat di bidang teknologi pertahanan ataupun misalkan pengen bikin makanan untuk para TNI, nah itu bisa, tapi industrinya harus terdaftar dulu di Kementerian Pertahanan. Kemudian ada teknologi ini bisa di bidang elektronika, otomotif, industri, maupun informatika. Ketika kita ingin bergabung di industri pertahanan, maka kita wajib mendaftarkan perusahaan kita di Kementerian Pertahanan, dan ada proses auditnya, kemudian ada beberapa tahapan seperti harus permodalan dari Indonesia, dari bangsa sendiri, kemudian juga fasilitas alat juga harus didukung. Jadi mari teman-teman yang ingin membangun industri, terutama di zaman sekarang kita ekonomi lagi resesi ya, jadi kita harus mendukung produk-produk dalam negeri. Nah, untuk paparan hari ini saya menyampaikan paparan yang sedang kami kerjakan, yang bekerja sama dengan Balitbang Kemhan, yaitu suatu alat yang mana berfungsi sebagai alternatif diagnosis paru-paru terhadap COVID-19. Nah, berkaitan dengan bidang yang kami geluti, yaitu di bidang radar maupun telekomunikasi, maka kami mencoba melakukan adaptasi teknologi tersebut di bidang elektromedik. Mungkin bisa di next PowerPoint-nya. Ini ada videonya. Silahkan di-play, Ibu moderator, videonya. Oh, ini bisa di saya nggak screenshot-nya? Yang UCPS itu bisa saya, jadi saya bisa nge-screen ini saya sendiri. Mohon diubah co-host-nya menjadi saya. Saya udah bisa nge-share ya. Bapak mohon di stop share dulu yang punya Bapak. Nah, jadi saya yang share. Belum bisa, Pak. Ini mohon dibuka saya. Belum bisa nge-share ini. Karena videonya sayang kalau tidak ditampilkan. Jadi tidak penjelasannya kurang mantap. Mohon dijadikan saya co-host agar bisa lakukan sharing PowerPoint-nya. Yang ini udah? Belum bisa. Yang satunya yang bukan kamera, tapi yang ini UCPS satunya. Yang foto. Yang ini. Jadi bukan yang saya ini, mohon maaf karena saya kamera di laptop error, makanya saya menggunakan dua device ya. Satunya pakai handphone yang ada kameranya, dan satunya yang mau saya share itu pakai laptop. Jadi yang ada gambar fotonya itu. Jadiin host coba saya. Nah, oke, baru bisa. Kok tetap nggak bisa ya? Tadi stop share sudah.
Oke, mungkin sambil menunggu videonya ditampilkan, mungkin kembali ke PowerPoint saya aja. Tadi kembali Pak Moderator, karena ini ada sedikit problem. Jadi alat yang kami buat ini prinsipnya dengan aplikasi radar, jadi dipancarkan ya, dipancarkan, kemudian dipantulkan ke dalam objeknya. Nah, oke, silahkan di next lagi videonya Pak Ganis. Siapa Ganis tah? Nah, jadi ini latar belakangnya bisa dilihat Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa negara di seluruh dunia sebagian besar sedang diserang pandemi ya. Jadi kita tidak luput juga dari serangan itu negara kita, di mana selain melumpuhkan sektor kesehatan, si virus ini juga melumpuhkan dari sisi sektor ekonomi. Nah, ini yang harus kita antisipasi sebagai para kaula muda ya, kaula milenial, bagaimana kita mengisi agar bisa mendukung ekonomi industri. Jadi kita jangan berharap ingin mencari kerja, tapi berharapnya membangun lapangan pekerjaan, membangun industri yang kita bikin. Nah, sampai sekarang tercatat bahwa virus COVID ini terus meningkat ya, walau berbagai macam upaya yang sedang dibangun, tetapi banyak penolakan juga dari lembaga-lembaga terkait karena ya kita tahu itu berkaitan dengan bisnis juga ya. Nah, kemudian latar belakangnya itu mengenai teknologi radarnya, itu teknologi radar continuous wave ya. Mungkin tidak saya jelaskan secara teknis, nanti langsung ke aplikasinya saja. Silakan di next, moderator. Nah, ini penularan ya, kalau kita lihat di PowerPoint yang saya buat ini, bagaimana cara penularannya dan bagaimana indikasi ketika ada pasien yang terpapar COVID ya. Apalagi sekarang ngerinya orang yang OTG itu ya, dia tidak ketahuan tapi ternyata dia menderita penyakit itu. Nah, ini ada beberapa list sebenarnya. Saya ada juga punya jurnal yang menyatakan ketika virus itu hidup tanpa inang, bertahan sekian-sekian jam, itu ada di beda material, misalnya kaca, aluminium, kemudian besi, kayu, dan lain-lain, itu ada jamnya ya, berapa lama dia bisa bertahan. Oke, next. Next. Back ke yang tadi gambar sebelumnya. Mohon di full screen aja Bapak agar terlihat jelas. Nah, ini gambarannya. Jadi tekniknya sebenarnya seperti ini ya, Mas. Sederhana kalau kita lihat secara blok diagram, secara metode. Jadi kita ada suatu modul radar menggunakan antena, kemudian dipancarkan, kemudian dipantulkan, diolah di dalam suatu radar. Ini gelombang elektromagnetik dipancarkan ke tubuh manusia, kemudian dipantulkan sehingga masuk ke dalam laptop, diolah dari sinyal processing, dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Ada proses yang namanya FFT ya, Fast Fourier Transform. Oke, next. Silakan di next. Nah, ini gambarannya, mungkin ini terlalu teknis ya, tidak tidak saya jelaskan karena terlalu teknis. Ini hanya untuk anak-anak elektro mungkin yang paham, karena kita di sini kelasnya bersifat umum, maka saya cantumkan saja blok diagramnya, tapi gambarannya kira-kira seperti ini. Ada proses transmit dan ada proses receive ya. Ini ada antena, jadi ketika ada antena dipancarkan, ditransmitkan, kemudian dipancarkan melalui antena, dipantulkan mengenai objek, kemudian diolah di bagian penerima. Next. Nah, ini alatnya ya, alatnya yang kita buat, ini alatnya. Jadi ada satu sistem radarnya, ada satu sistem pengolah sinyalnya. Jadi
ada tampilan dan pengolahan sinyalnya. Nah, ini tampilannya, jadi proses sinyal yang dipancarkan itu kan analog, ketika dipantulkan, kita proses menjadi suatu digitalisasi, kemudian kita ambil nilai threshold-nya, kita lakukan perbatasan. Jadi kalau dalam kasus ini, dalam penelitian ini, pengembangan alat ini, kita membagi terhadap seberapa basah paru-paru yang ada pada seorang penderita. Jadi kalau paru-parunya normal, maka dia akan berwarna biru. Kalau paru-parunya mencurigakan, suspek atau seperti itu, dia berwarna kuning, artinya dia mulai basah. Ketika merah, dia itu sudah sangat basah sekali paru-parunya. Nah, kemudian dari sini, untuk seseorang yang ingin kita scan, kita masukkan dulu datanya, nomor KTP, nama, foto, dan lain-lain, baru kita lakukan scanning. Nah, nanti juga akan masuk, akan kita scanning juga thermalnya, suhu badan si pasien tersebut. Jadi agar datanya lebih akurat. Nah, pengembangannya rencana ini setelah kita uji fungsi, kita serah terimakan kemarin ke Kementerian Pertahanan, ke Balitbang, akan dikembangkan lagi agar lebih akurat. Jadi ditambahkan sensor-sensor lainnya seperti portable X-ray, kemudian oximeter, mengukur oksigen dalam darah. Karena berita yang kita dengar akhir-akhir ini seperti yang di Banyumas itu, ada beberapa orang mendadak meninggal. Padahal dia tidak ada sesak napas, tidak ada batuk, tidak ada panas. Tetapi ternyata setelah dilakukan swab, dia di paru-parunya dipenuhi oleh si virus COVID-19 ini. Nah, itu bagaimana mengetahuinya? Nah, itu beberapa bisa tadi dengan scanning, kemudian kita ukur kandungan oksigen dalam darahnya. Apabila levelnya di bawah dari 80, jadi semakin turun, artinya dia kekurangan oksigen. Nah, artinya ada apa di dalam paru-parunya, itu mencurigakan. Nah, itu harus dilakukan terapi oksigen ya, mungkin penambahan oksigen. Next. Next, Bapak. Slide selanjutnya. Nah, ini uji fungsi yang kita lakukan. Jadi uji fungsinya back terlalu berlebih ininya slide-nya. Back. Nah, ini uji kebanyakan, Pak. Tadi ke gambar yang uji coba tadi, Bapak. Ya. Nah, ini uji coba yang kita lakukan. Jadi uji cobanya kita bukan sembarangan orang. Jadi ini beliau ingin menguji coba secara langsung. Ini ada beliau Brigjen ya, bintang 1 dari Angkatan Darat, mencoba secara langsung untuk alat kita. Kemudian Bapak ini juga kolonel dari Angkatan Laut, juga menguji coba langsung alat kita untuk mengetes dan membuktikan alat kita dapat bekerja dengan baik. Next. Nah, ini sensor-sensor yang dapat diintegrasikan. Silahkan di next, Pak. Jadi keluar. Nah, ini sensornya. Jadi pengembangan kita setelah ini, jadi kita pasangkan thermal portable. Jadi kita masukkan thermal portable di alat kita, kemudian juga X-ray portable, kemudian kita tingkatkan ke frekuensi tinggi agar resolusinya bisa semakin bagus. Kemudian kita pasangkan tadi pulse oximeter ya, jadi menjaga kadar oksigen, memantau atau memastikan kadar oksigen dalam tubuh kita tetap normal. Jadi ini merupakan salah satu gambaran sensor yang mana bisa melakukan indikasi pengecekan terhadap pasien COVID-19 ya. Jadi mulai dari
paru-parunya kita cek, kemudian kita cek berdasarkan kebasahannya dengan radar, kemudian dengan thermal juga suhu tubuhnya, kemudian juga dengan kadar oksigennya. Nah, dan ini hasilnya kita menginginkan bisa dapat di print ya. Jadi misalkan ada satu tempat rapid test. Nah, kita sebenarnya ingin menghindari kalau rapid test itu kan dibeli hanya dipakai sekali. Nah, kalau ini kan dibeli ratusan, jutaan, bahkan sebanyak apapun tidak akan keluar uang lagi. Jadi bisa sangat cepat, juga bisa sangat murah karena bisa sangat cepat. Dan ini real time ya. Jadi sekali scan langsung kelihatan hasilnya bagaimana kondisi si orang tersebut dan juga bisa langsung di print. Nah, kalau kelihatan misalnya ini mencurigakan, nah bisa langsung dilakukan proses swab test. Jadi dari situ bawa hasil printnya, mungkin bawa ke rumah sakit atau ke laboratorium untuk melakukan testing, uji dari hasil yang didapatkan dari alat kita. Next. Pak Yusi, waktunya 4 menit lagi ya. Mungkin sedikit lagi ya. Next. Nah, ini kita juga sudah kita daftarkan hak ciptanya, hak kekayaan intelektualnya, hakinya ya, karena kita membentengi dari karya kita agar tidak mudah dicuri orang. Kita sudah mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, jadi ini legal, sah, atas nama Balitbang Kemhan ya. Jadi kita karena yang pemberi dana penelitian adalah Balitbang Kemhan, maka kita atasnamakan ke Balitbang Kemhan. Nah, nama-namanya yang terdaftar dalam hak cipta ini, pemegang hak cipta itu ada beberapa dari pihak Kemhan dan ada beberapa dari pihak industri kami ya, seperti saya, Yusi Perdana Saputra, kemudian juga ada Pak Masuri, nanti beliau juga mengisi setelah ini, kemudian ada rekan kita yang lainnya. Jadi yang kita kerjakan ini benar-benar buatan sendiri. Jadi kalau yang namanya buatan sendiri itu kita daftarkan ke Haki, itu ketika diaudit, dicek, dan di ACC itu menunjukkan bahwa karya itu adalah milik buatan kita sendiri. Next. Nah ini tadi sorry ya, ini pembanding, sebenarnya hanya pembanding apa bedanya dengan CT scan dan X-ray dan radar yang kita buat. Ya berbeda, kalau CT scan pasti mahal sekali. Ini tidak semua rumah sakit juga punya, begitu juga X-ray. Nah kalau radar kita murah karena produksi dalam negeri dan juga lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana, tidak tergantung dengan listrik, bisa dibawa ke hutan, kita gunakan aki atau baterai, dan juga produk dalam negeri bisa kita integrasikan dengan sensor-sensor lain, dan kuat karena kita targetnya spek militer, tahan banting dan tahan lain-lainnya. Kemudian juga tidak ada efek samping. Nah ini sudah kita kaji, ada beberapa jurnal yang kita dapat untuk menyatakan bahwa radiasi gelombang radar di frekuensi kami dengan level daya yang rendah itu tidak berpengaruh. Hanya sama saja seperti handphone kan kita tidak sadar, kita tidak melihat sebenarnya kita itu 24 jam diradiasi dari frekuensi radio maupun Wi-Fi ya. Next. Nah ini penempatan ya. Jadi penempatan aplikasinya, target kami adalah satu tempat ibadah. Kita melihat bahwa sekarang orang beribadah cukup sulit, makanya ini menjadi target kami sehingga orang masuk ke tempat ibadah mudah-mudahan bisa ada warning ya sebelum masuk, oh dia dari alat kita dilihat alhamdulillah masih normal, jadi tidak ada kekhawatiran, kemudian tidak mengganggu kehusyuan dalam beribadah. Kemudian kantor, sekolah, nah ini sekolah juga kan saya lihat itu kasihan ibu-ibu ya yang terbebani dengan anaknya yang sekolah daring, tidak bisa ke sekolah. Jadi yang sekolah itu seperti ibunya ya atau emaknya. Nah kita bisa kalau dengan alat ini pasang sekolah, anak sebelum masuk sekolah di scan dulu baru bisa masuk. Kemudian pasar juga, apalagi kita lihat ya beberapa pasar-pasar di Kota Bandung ini orang-orang sudah mulai abai, tidak pada pakai masker ya, tukang yang jual, kemudian ada beberapa ibu-ibu itu. Kemudian tukang parkir, saya lihat juga tukang beca di depannya, itu setelah saya survei itu banyak yang tidak menggunakan masker. Jadi rawan juga. Pak Yusi, kemudian waktunya, ya sedikit lagi Bu, saya minta 5 menit.
Oke, next di Pak Gani. Jadi kira-kira itu untuk penempatannya. Next lagi yang foto itu. Nah, ini pengalaman kami ya. Kami jadi di industri kami ini bukan hanya ujuk-ujuk ada. Kami sejak dari tahun 2012 sudah mengembangkan radar di pihak militer. Ini dipasangnya di kapal perang. Ini untuk angkatan laut. Next. Nah, ini untuk Arhanud ya. Kita bikin radar pertahanan udara. Next. Nah, ini juga diresmikan oleh Pak Menteri Ristek waktu tahun 2017. Next. Ini untuk PLN ya, kita bikin VTS, pengawasan pantai. Next. Nah, ini kita bikin radar pendeteksi tsunami juga. Kita sudah uji coba di Batu Hiu, waktu itu di Pangandaran. Alhamdulillah hasilnya bagus. Next. Ini kegiatan internasional kami. Kami juga diundang oleh Presiden Taiwan, secara khusus waktu itu Presiden Taiwannya perempuan ini, sebagai perwakilan satu-satunya dari Indonesia, satu-satunya industri perwakilan dari Indonesia yang diundang langsung oleh Presiden Taiwan. Jadi ini forum kerjasama internasional dari industri-industri yang bergerak di bidang teknologi tinggi. Nah, salah satunya kami yang diundang. Next. Nah, ini kegiatan kita nasional ya untuk di bidang militer dengan Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Menko Maritim, dan lain-lain. Next. Nah, ini di kegiatan kita di kebencanaan dengan Pak Doni Munardo waktu itu juga. Next. Kemudian yang kegiatan fotonya belum dimasukin, Pak. Oh, oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini saya korupsi waktu, Ibu Moderator, jadi mohon dimaafkan, mohon diridokan ya. Terima kasih. Pak Yusi masih muda sekali ya, kelahiran Terima 88 kasih, ya, tapi sudah terima banyak kasih. menghasilkan produk-produk IoT. Memang patut sekali dicontoh oleh anak-anak muda penerus generasi bangsa. Ya, oke. Siap, terima kasih Bu Siti. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Yusi. Tentunya kreativitas dan inovasi harus selalu dikembangkan. Oke, lanjut ke pemaparan selanjutnya, yaitu kepada Pak Insinyur Iwa Gartiwa. Sudah gabung ya Pak? Sudah siap Pak Iwa? Oke, sekali lagi, nah Pak Iwa Gartiwa ini adalah Ketua Kadin Kota Bandung periode 2016 sampai dengan sekarang. Beliau merupakan penatar P4 di BP7 Manggala 1986 sampai dengan 1997, Badan Urban Transport Proyek UPT 1988 sampai dengan 1991, Direktur CP Gartika Sakti tahun 1991 sampai dengan 1994, Direktur Utama PT Gradien Mitra Pratama, Direktur Utama PT GA Promosindo, Direktur Walwa Multimedia Indonesia. Oke, dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Kadin Kota Bandung, Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM. Tes. Kok nggak muncul suaranya? Tuh. Merah bus itu ya. Tes. Ada Pak Iwa ada. Ya, oke. Ada, ya, mangga Pak. Ini video ini ya Pak ya, video kegiatan di Kadin ya Pak. Iya. Oh, hebat sekali, menginspiratif sekali. Mangga Pak Iwa. Kita ya. Iya, terima kasih Bu Siti yang saya hormati, Pak Dekan yang hadir,
Syukur alhamdulillah. Kebetulan kita juga lagi rapat nih di Papanayan dengan Pemda masalah pertumbuhan ekonomi new normal ini dengan ini. Dan ini syukur alhamdulillah kami diundang bisa dialog sama-sama dengan Sivitas Akademi Uninus gitu ya. Yaitu bagaimana generasi muda itu dalam misi kemerdekaan dan peningkatan yang lebih optimal lagi ya, terutama untuk masalah di bidang kita, bidang UKM. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam pandemi ini sungguh luar biasa gitu ya, dampak-dampak ini yang kita alami, terutama di Bandung ya. Jadi dengan COVID ini mengimbas kepada perekonomian, dan sekarang hampir semuanya perekonomian inflasi yang sungguh luar biasa gitu ya, terutama di Kota Bandung. Nah, jadi kita bagaimana mengoptimiskan diri, kita sama-sama bisa mengembangkan supaya ekonomi tumbuh kembali gitu ya. Itu salah satunya dengan keadaan sekarang. Makanya kami juga dari Kadin Bandung sebagai amanat Undang-Undang 187, yaitu sebagai lokomotif dunia usaha, sebagai fasilitator, koordinator, dan motivator daripada dunia usaha ini terus kita lakukan gitu ya. Yaitu bagaimana bisa menggerakkan, ya kami kemarin bikin yang namanya Gerakan Ekonomi Bandung Bangkit gitu ya. Gerakan Ekonomi Bandung Bangkit itu salah satunya ingin mengajak kawan-kawan dalam keterpurukan pandemi ini ya, ini harus ada celah-celah untuk inovatif yang bisa dikembangkan. Syukur alhamdulillah kemarin juga ya, dalam pandemi ini ada beberapa sektor termasuk kuliner. Kuliner ini cukup berkembang gitu ya di Kota Bandung, tapi akhirnya di antar komunitas saling beli, di antar komunitas saling jual, ini sungguh luar biasa gitu ya. Terus satu lagi masalah kemarin di luar biasa Bu, begitu kita survei ya, pada saat pandemi ini ternyata omset warung di daerah-daerah, di perkampungan, di lingkungan kita, itu omsetnya kemarin cukup tinggi gitu ya, karena dengan pandemi ini. Nah, ini salah satunya yang jadi potensi gitu ya, potensi bagaimana produk-produk lokal itu, produk lingkungan, itu bisa dinikmati di lingkungan itu sendiri. Jadi saling beli, saling memasarkan, saling mempromosikan gitu ya, saling dukung di antara kita. Itu salah satu yang bisa mempertahankan perekonomian kita gitu kan. Jadi salah satunya kemarin juga bahwa ini luar biasa, di luar kebiasaan kita, bahwa teknologi kemarin dengan pandemi PSBB ini punya peran yang sangat luar biasa ya, teknologi. Dengan kemarin itu bahwa luar biasa karena kita tidak bisa interaksi ya, berarti kan harus ada media sebagai penyambung. Akhirnya kemarin kan dengan bisnis-bisnis online semuanya itu luar biasa. Dan sekarang kita melakukan sekarang kan bicara semuanya online. Pendidikan lewat online. Semua serba online kan gitu. Nah, itu yang tidak terduga dari kemarin ya. Sehingga sekarang siapa yang sekarang lebih maju mengadaptasikan diri dengan kondisi sekarang, itu ke depan akan terus bertahan ya. Apalagi sekarang yang menguasai teknologi sekarang ya, ini yang terdepan. Dan sekarang yang menguasai database sekarang itu orang yang akan ke depan lebih maju dan survei bertahan. Dan itu salah satu faktor-faktor yang ini harus masyarakat Bandung, terutama anak generasi muda harus menguasai ya, menguasai bagaimana peningkatan disiplin ilmu khususnya di bidang teknologi itu terus di-develop, digali. Dan syukur alhamdulillah Bu, kalau Bandung itu ya, dari pemudanya itu hampir 65% pemuda itu semuanya melek IT ya, melek IT. Dan mereka itu udah terbiasa dengan teknologi.
Nah, ini salah satu dengan pandemi COVID ini salah satunya yang bisa mendongkrak perekonomian baik dengan online maupun dengan virtual yang lain. Nah, ini sungguh luar biasa. Dan kami dari Kadin ya terus berkoordinasi dengan beberapa SKPD, beberapa komunitas sehingga mereka bisa kolaborasi. Siapa yang berasi di antara semuanya ini bisa ini, terutama pentahelik ya. Perguruan tinggi ini sungguh sangat pegang peranan di dalam memulihkan ekonomi ya, terutama masalah di bidang teknologi. Kami salah satu partisipasi program GAP ya, Gerakan Ekonomi Bandung Bangkit, yaitu masalah akademisi ya, perguruan tinggi, kemudian pelaku bisnis, perusahaan-perusahaan perbankan, kemudian komunitas Bu, komunitas selalu kita ini kan dari asosiasi, komunitas-komunitas lain termasuk kuliner, fashion dan sebagainya. Kemudian pemerintah dan satu lagi media massa gitu ya. Ini pentahelik ini selalu dikolaborasikan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi masalah pandemi ini dengan COVID ini. Jadi saya harap terutama gitu ya di lingkungan kampus saya selalu memberikan tolong ada masukan-masukan kurikulum atau apa yang masalah pengenalan kewirausahaan, keinterpreneurship ya di dunia kampus. Nah, sehingga dengan ada keinterpreneurship dunia kampus, mereka nanti ke depan udah lebih kreatif dan inovatif. Dan sekarang udah luar biasa gitu ya. Luar biasa dari dunia kampus bahwa mereka yang lulusan kampus itu kalau kita polling yang jadi karyawan itu tidak terlalu banyak. Kadang-kadang mereka yang ingin berwirausaha gitu ya. Nah, salah satunya nanti mungkin ada beberapa tambahan edukasi masalah keinterpreneurship yang punya relevansi kalau ini jurusan teknik ya, punya relevansi dengan jurusan teknik gitu. Itu salah satu yang ini ke beberapa program. Kemudian ada perguruan tinggi yang kerjasama dengan kami, yaitu pendampingan kepada UKM, yaitu dengan membuat website. Ya, UKM dibikin website sama mahasiswa, kemudian akhirnya mahasiswa itu jadi tahu yang masalah bisnis, gimana UKM ini bisa membuat produk, bisa melakukan sesuatu hal, akhirnya dibantu sama mahasiswa, jadi mahasiswa tahu ilmunya dan UKM juga dibantu. Salah satu syarat sebelum TA itu mahasiswa harus pendampingan dulu kepada UKM ya. Jadi UKM ada nilai tambah. Jadi mahasiswa juga tahu, oh begini caranya orang berusaha, oh begini-begini. Dan tidak sedikit Bu dari para mahasiswa yang pendampingan kepada UKM, mereka jadi reseller produk-produk UKM. Nah, nanti Uninus ikut gabung Pak. Ya. Halo, suaranya nggak kedengar Bu? Ya, nanti Uninus ikut gabung juga Pak nih, pendampingan UKM. Oh iya. Iya. Nah, terima kasih Bu. Jadi banyak hal Bu. Jadi sebelum TA itu melakukan pendampingan, termasuk mungkin ke depan kira-kira apa misalnya di Uninus sendiri nanti bikin namanya inkubator bisnis atau apa gitu ya. Di antara ini, karena kita harus siapkan bahwa mahasiswa itu ke depan bukan hanya kerja aja, tapi mereka ke depan harus menciptakan sesuatu apa gitu. Ya, menciptakan sesuatu nanti yang bisa masalah kepribadian supaya bisa lebih dikembangkan. Itu salah satu. Yang mungkin salah satu kepada kita yang terutama mahasiswa ya. Bagaimana kita menciptakan mental dulu ya dari mahasiswa. Karena salah satu yang namanya pengusaha, entrepreneur itu dasar itu mental. Baru kita bicara modal dan sebagainya. Modal itu kan sekian lah gitu. Nah, itu salah satunya Bu. Ya mudah-mudahan nanti bisa kerjasama ya dengan Uninus. Ya, terima kasih banyak Pak. Welcome sekali Pak. Ya, mohon. Ya.
Ya, terima kasih. Mungkin segitu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dialog ada yang bisa tanyakan lebih jelas lagi. Iya, aduh, Atur Masya nuhun. Allah. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Kadin, Pak Insinyur Iwa. Mengingatkan ada sedikit kata-kata motivasi Pak dari Franklin D. Roosevelt. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Jadi kita itu tidak bisa selalu membangun masa depan untuk generasi muda kita ya Pak. Namun tapi kita itu harus membangun generasi muda kita itu untuk masa depan gitu ya. Ya, Jadi betul. teringat Setuju. aja gitu Pak. Setuju. Teringat aja. Ya tadi juga Ya. sedikit jadi ingat bahwa yang namanya generasi muda itu memang harus mampu mengatakan iya ya Pak ya. Kalau bisa iya jika iya dan tentunya tidak jika tidak. Jadi Ya. itu menjadi kebiasaan hidup ketika mereka menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan melakukan kecurangan atau mereka akan ya selalu menegakkan kebenaran gitu. Jadi memang harus tegas kalau ya kalau tidak gitu ya. Mungkin satu lagi Bu tambahan ya. Siap. Tambahan. Gimana Pak Kadin? Salah satunya yang kalau kita lah negara-negara maju, kenapa negara yang lain bisa maju ya? Negara maju itu ketika kejujurannya tinggi, itu negara pasti maju. Ya. Nah, berarti kan kita ini salah satu ke mahasiswa nanti, ya. Alumni perguruan tinggi itu masalah trust gitu. Tingkat kejujurannya tinggi, pasti orang ini bisa hidup dan bisa branding dirinya ya. Udah ini karakter. Nah, maksud saya bagaimana menerapkan kepada alumni-alumni ini, yuk kita bersikap jujur. Nah, bersikap melakukan sesuatu yang tetap amanah dan ini. Saya yakin ini jadi trust dan ini jadi usaha yang bisa berkembang dimanapun juga orang bisa eksis dan bisa hidup. Itu salah satu negara bisa bagus, bisa ini kan kalau masyarakatnya jujur ya semuanya. Hatur nuhun. Iya, hatur nuhun. Sangat menginspiratif sekali Pak. Nanti saya sebelum mulai mata kuliah di kelas selalu saya tanamkanlah ke mahasiswanya nih ya. Memang saya juga dari suami saya lah Pak. Pun katanya kalau misalnya kita pengen sukses itu ada dua hal katanya, kejujuran dan kedisiplinan. Wah, ini memang kejujuran itu memang betul Pak nomor satu sekali kunci ya Pak ya kayaknya. Oke, terima kasih Pak Iwa. Kita akan lanjut ke pemaparan yang ketiga, tapi jangan dulu leave ya Bapak. Nanti ada Pak Rektor yang akan menutup webinar kali ini. Nanti kita difoto bersama dulu gitu. Ya di sini memang ada Pak Dekan, kemudian ada Bu Wadek dan ada beberapa memang pimpinan-pimpinan prodi di Uninus gitu. Jadi mohon izin Bapak untuk tidak leave dulu ya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya oke. Sudah masuk ya Pak Dr. Masyuri. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Masyuri. Sudah masuk ya Pak Masyuri? Pak Masyuri dengar suara saya Pak Dokter Masyuri? Tadi sudah masuk? Oke, jadi nanti sambil nunggu Pak Masyuri bergabung nih ada pertanyaan dulu deh ya. Tadi ada pertanyaan dulu dari siapa, nggak apa-apa ya kita sambil nunggu Pak Masyurinya gabung, katanya sinyalnya mungkin sedang ini ya. Dari Akasya Ilmi nih untuk Pak Yusi ya nih. Pak Yusi, oke. Pak Yusi, ini Akasya ini dari Jakarta. Oke, dari Jakarta, beliau izin bertanya, katanya penelitiannya sangat menginspiratif sekali ya, gitu ya. Kemudian permasalahan di Indonesia itu memang sangat signifikan sekali bahwa mungkin budaya malas dan sebagainya kan gitulah ya anak-anak sekarang. Nah, Ilmi ini baru masuk perkuliahan semester awal. Katanya bagaimana cara memanfaatkan usia yang muda gitu ya, bisa sukses seperti Pak Yusi dengan beberapa penelitian yang sangat luar biasa, atau bahkan lebih sukses daripada Pak Yusi. Oke, berbagi dong Pak Yusi ini tips and triknya seperti apa? Siap. Pak Yusi. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik ya, sangat bagus. Jadi kalau prinsip saya ya, pertama kalau kita ingin sukses itu minta doa restu dulu kepada orang tua. Nah itu wajib ya, jadi maupun ke ibu, ke ayah,
banyak-banyak minta ampun ke orang tua, karena apapun, usaha apapun yang kita lakukan, kalau tanpa restu orang tua, saya yakin 100% aku yakin itu tidak akan berhasil apa kegiatan yang kita kerjakan. Kemudian motivasi ya, motivasi. Kebetulan kalau saya perantau ya, kebetulan kalau saya kan perantau ke Pulau Jawa ini, merantau dari Dari kuliah. mana nih, Pak? Saya dari Kalimantan ya, jauh. Ya, oke. Ini merantau ke Bandung ya, ke Jawa, dan akhirnya terdampar di Bandung. Motivasi, kalau tidak ada motivasi, saya yakin pasti, apalagi kalau kita bebas ya, merasa jauh dari orang tua, saya lihat banyak teman-teman itu terlena, yang merasa bebas. Kebetulan juga mungkin basic agamanya kurang, jadi terbawa ke sana kemari, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak efektif, malah bisa dikatakan menjadikan dosa buat orang tua. Nah, itu dihindari. Kita sebagai penerus dihindari itu, tanamkan motivasi bahwa ini saya mau maju, saya mau jadi orang yang berhasil di bidang apapun. Karena kalau keberhasilan dan kesuksesan itu kan perspektif berbeda ya, semua orang memandangnya berbeda. Nah, jadi tergantung kita ingin suksesnya sampai batas mana. Nah, kita niatkan kita pengen sukses, pengen jadi ini, saya pengen punya income seperti ini, pengen industri seperti ini, pengen penelitian. Nah, itu satu. Dua ya. Tadi pertama orang tua, dua motivasi, dan yang ketiga itu jangan lupa juga berkolaborasi. Nah, itu yang penting. Seperti yang digagas Pak Gubernur kita ya, Pak Ridwan Kamil, kita tuh harus kolaborasi nih satu sama lain dengan pihak ini, apalagi sekarang kan sudah tidak triple helix lagi, sudah pentahelix. Harus saling berkolaborasi. Dari kita punya ide apa, kita jangan maju sendiri, kita ajak orang lain yang berkompeten juga. Ayo Pak, gabung, ayo Bu, gabung, kita bikin penelitian ini. Atau ke teman mahasiswanya, saya pengen bikin UKM ini nih, atau pengen bisnis ini nih, ayo kita gabung, kita join. Nah, gabung sama-sama, terus pasti lebih efektif ya kalau kita bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Luar biasa sekali jawabannya Pak Yusi. Memang yang namanya doa orang tua itu memang tidak ada sekatnya ya. Jadi apa namanya, yang masih ada mungkin ya, kita harus banyak minta restu, minta doa dengan orang tua gitu ya. Nah, tadi kolaborasi tadi tentunya nyambung dengan yang tadi Bapak Kadin, tadi Pak Insinyur Iwa. Jadi nanti kita bisa kolaborasi juga dalam hal UKM, dalam hal produk dan sebagainya. Nah, kayaknya panjang nih kalau ngobrol soal Pak Insinyur Iwa juga ya, terkait dengan UKM dan seperti apa tipsnya dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja ke pemaparan yang ketiga, Bapak Dr. Masyuri Wahab ya. Ini sudah bergabung. Selamat datang ya. Pak Masyuri Wahab, bisa mendengar suara saya? Halo, bisa, jelas Bu, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Masyuri ya. Pak Dr. Masyuri ini selaku praktisi dan pengembang teknologi pertahanan ya. Beliau juga sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan written over 20 papers and several books on the importance of radar for monitoring and securing of the Indonesia territories. Beliau juga mendapatkan penghargaan award ya, untuk including IEEE Professional Award Regional 10 ya, di Innovation Award Hak Teknas and Satya Lencana Pembangunan. Luar biasa sekali Pak Masyuri. Langsung saja untuk waktunya pemaparannya itu 15 menit ya Pak Dokter. Mangga dipersilakan Pak Dokter. Ya, terima kasih atas matanya. Maaf, ini saya lagi di lapangan sebenarnya tadi dengan Pak Ganis juga koordinasi ini, sinyalnya kadang-kadang ada kadang-kadang hilang gitu. Lagi di mana Pak ini Pak? Saya lagi di daerah dekat Kota Baru Periangan, dekat pegunungan itu loh Bu. Oh, frekuensinya ini mungkin memang Pak Ganis ya. operasikan slide ini bisa nggak di sana ya? Bisa. Okay. Coba slide ke berikutnya Bu. Oke, siap. Oke. Berikutnya, mangga. Jadi intinya di sini saya bicara tentang aplikasi teknologi pertahanan. Nantinya
dipakai ke industri komersial. Kemudian juga bagaimana riset-riset negara maju terkait pertahanan ini. Kemudian langkah pengembangan teknologi, manfaat pengembangan produk untuk di dalam negeri, apa kelebihan dan kekurangannya. Juga contoh kasus ya tentang radar. Kemudian juga hambatan dan pengendala pengembangan Inhan di Indonesia. Selanjutnya, Bu. Ya, oke. Ini Oke, pendahuluan, selanjutnya. jadi kalau kita lihat bahwa teknologi militer itu dikembangkan untuk aplikasi darat, laut, dan udara. Seperti kita TNI AD, AL, dan AU. Kemudian diharapkan dapat saling komunikasi dan bertukar data. Jadi sebenarnya interoperable istilahnya lah. Jadi, tapi sayangnya di Indonesia peralatan kita kadang tidak bisa komunikasi, saling bertukar data karena beda-beda produk, beda-beda production. Jadi standar protokol datanya berbeda-beda. Kemudian harus punya ketahanan lingkungan, karena di lingkungan dia kena hujan, kena air, kena goncangan, dia harus tetap berfungsi. Tahan lama, jadi rata-rata produk itu harus usianya puluhan tahun kalau untuk militer. Punya prosedur untuk operasi dan maintenance, kemudian komponennya berkualitas tinggi, kerahasiaan dan enkripsi, dan juga anti sadap, anti jamar, dan tetap bisa beroperasi kondisi bagaimanapun dan tidak diketahui musuh, alias silent covert operation. Produk teknologi militer ini kemudian bisa diturunkan menjadi produk komersial, jadi bisa dipakai untuk umum. Selanjutnya, Bu. Next slide. Slide berikutnya, tolong. Pak Ganis. Nah, ini contoh aja, contoh aplikasi berbagai produk militer ya, jadi baik darat, laut, udara. Pertahanan untuk mendorong. Ya, bisa saling berkomunikasi darat, laut, udara, baik untuk radar, alat komunikasi, dan juga untuk pengawasan pantai. Next, selanjutnya. Slide berikut. Slide berikutnya, tolong. Pak Ganis, slide berikut. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini untuk aplikasi pengawasan laut. Nah, ini kemudian contoh aplikasi teknologi pertahanan ke aplikasi komersial. Contohnya kita ya slide berikutnya. Next. Slide next berikut. Slide berikutnya. Halo? Slide 8 tolong Pak Ganis. Itu ya, komunikasi seluler. Ini kan aplikasi seluler sekarang ini sebenarnya berasal dari produk militer juga. Jadi setelah digunakan sekian puluh tahun baru kita sekarang merasakan aplikasi 3G, 4G yang sebenarnya berasal dari turunan produk militer. Selanjutnya, next. Next slide. Slide berikutnya. Halo, ya. GPS ini juga dulunya untuk militer, tapi sekarang udah dibuka untuk aplikasi umum, baik untuk transportasi dan penerbangan. Next, lanjut. Lanjut, selanjutnya. Slide berikut. Slide berikutnya, maaf. Halo. Oh ya, internet juga berasal dari aplikasi militer untuk komunikasi militer, kemudian dibuka untuk umum. Nah, ini sudah kita rasakan semuanya sekarang semua harus pakai internet kan. Selanjutnya, Bu, slide berikut. Next slide. Riset negara maju di sini kita bandingkan India dan Cina. Selanjutnya. Next slide. Kalau di Cina mereka sudah mengalokasikan dana risetnya
sudah sangat besar ya. Jadi berapa persen dari nilai 1,3% dari nilai GDP-nya, mungkin sekarang udah di atas 2%, sementara kalau India masih di bawah 1%. Kalau ini Indonesia sekitar 0,3%. Next slide, selanjutnya. Nah, kita ini bandingkan begitu bahwa sekarang karena ada dana riset ini, makanya Cina dan India jadi sangat maju sekarang ini untuk di kawasan Asia. Selanjutnya, biaya R&D di Indonesia ini perbandingan ya. Jadi Indonesia itu masih 1/10 dari negara Brazil, sekitar 3 miliar dolar ya. Walaupun itu juga terpecah-pecah di beberapa negara, di beberapa banyak lembaga ya, termasuk universitas. Next, selanjutnya. Lanjut. Ya, ini perbandingan. Jadi sebagian besar negara maju itu dana risetnya itu dari lembaga swasta ya sebenarnya. Dana pemerintah itu hanya 1/3 lah kira-kira. Langkah pengembangan teknologi, selanjutnya. Slide berikut. Nah, kalau langkah pengembangan teknologi itu kita semua mulainya kan pasti dari desain, prototyping, kemudian nanti di scale up, dibuat versi untuk produksinya, dan kemudian bisa dipasarkan. Nah, itu semua ada tahapan-tahapan yang memakan waktu yang sangat lama. Next. Nah, ini tahapannya, jadi kita ada beberapa komponen yang ada di pengembangan produk sampai bisa diterima oleh konsumen. Lanjut. Ya, nah ini kesiapan teknologi. Nah, kita harusnya dari kalau riset masih di lab sampai TRL 4, kalau sudah diproduksi, itu menuju produksi di TRL 7 dan 8 yang sudah diuji di lingkungan sebenarnya. Next slide. Slide berikut. Nah, ini komersialisasi riset, jadi nanti harus ada perlindungan dari hak cipta, dan hasilnya nanti apakah nanti dilisensikan, diproduksi sendiri dalam bentuk startup, atau nanti kerjasama dengan industri lain. Next. Nah, selanjutnya, next. Nah, di sini kita lihat manfaat pengembangan produk dalam negeri dibandingkan luar negeri. Jadi, dari segi kerahasiaan, kemudian juga dari segi dukungan teknis, karena yang mengerjakan bangsa Indonesia, jadi bisa diperbaiki dan dilakukan maintenance dengan mudah dan sebagainya. Selanjutnya, next slide. Slide berikutnya. Ya, di sini kita lihat contoh kompleksitas teknologi radar ya. Jadi ini TKDN tadi, sebelumnya TKDN lokal konten itu berdasarkan peraturan pemerintah, sekarang TKDN itu minimal 40% bisa disebut sebagai produk lokal. Nah, TKDN ini kita terdiri dari apa saja, macam-macam ya, misalkan dari desain juga bisa dihitung, software, hardware-nya juga. Next slide. Mohon izin Pak Dokter, waktunya 5 menit lagi. Oh, siap ya. Nah, kita langsung ke berikutnya, kompleksitas ya. Lanjut ya. Nah, ini kira-kira pasar radar lah ya, kira-kira kenapa kita tertarik di sini. Kita udah pernah buat roadmap juga dengan Ristek. Ini nanti silakan dibaca aja. Next, lanjut. Lanjut, Bu. Ya, nah ini kira-kira kalau kasus di radar kompleksitasnya bagian hardware dan software seperti apa. Lanjut, Bu. Biar cepat. Ya, lanjut, Bu. Silakan. Nanti dibaca aja ini hardware-hardware-nya, bagian-bagian dari contoh radar. Selanjutnya. Lanjut. Nah, hambatan dan kendala, ya ini kita langsung aja ke slide berikutnya. Hambatan kendalanya, itu jadi banyak di sini, misalkan komponen kita nggak punya. Slide
komponen impor juga tadi dukungan dari dalam negeri juga kurang, masih lebih suka produk impor, kebanggaan produk dalam negeri masih kurang. Kemudian juga masalah investasi lead bank yang sedikit dan sebagainya, itu menghambat lah kira-kira untuk kemajuan kita mengembangkan produk pertahanan. Nah, ini contoh produk yang pernah kita buat ya, Mabes TNI dan beberapa pameran event-event yang lain. Dan sudah ada yang sertifikasi dari Kemhan juga, seperti radar LPI dan radar ISM. Next, lanjut. Ya, ini contoh gambar yang lain, produk yang lain yang pernah dikerjasamakan kita buat, produk dalam negeri untuk aplikasi pertahanan. Next, lanjut. Mungkin sudah habis ya di situ, Bu ya. Ya, gitu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dr. Masyuri atas waktunya ini ya. Oke, Pak Masyuri ya, hebat sekali Ya. ininya. Maaf ya, ini suaranya putus karena saya lagi di jalan. Oh iya, tidak apa-apa. Mohon maaf kami ini mengganggu nih Pak Dokter nih. Ya. Pak Dokter ini sedikit tadi ya. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan tadi beberapa penelitian inovasi produk dari yang sudah diteliti oleh Pak Dokter ini. Nah, mungkin ada sedikit tips and trick bagaimana menjadi startup gitu ya dalam bidang elektro, dalam bidang teknologi untuk membangun generasi muda yang mungkin lebih ajeg lah gitu ya. Oke, berbagi tipsnya Pak Dokter. Ya. Kalau menurut saya sih ya, dari pengalaman saya untuk startup itu kan pertama kita kan apalagi ini anak-anak muda ya, anak-anak muda itu tentunya kalau memang setelah lulus misalkan utamakan maksud saya cari pengalaman dulu, pengalaman keahlian, menambah keahlian karena kan kita di kampus kan utamanya masih teoritis ya. Nah, kita cari pengalaman, keahlian. Nah, kalau rezeki itu pasti ngikutin lah, Bu ya. Jadi kita kan kalau keahlian bertambah dan sebagainya pasti rezeki ikut menambah. Jadi kita bisa punya kemampuan macam-macam yang bisa dipakai di mana-mana gitu. Nah, untuk startup tadi sebenarnya ada beberapa hal yang kita perhatikan, misalkan ini produk yang kita buat ini kira-kira nanti ada yang mau beli nggak? Kemudian juga permodalan. Nanti permodalan bagaimana? Apakah kita pakai modal sendiri atau pinjaman dengan mengagunkan aset atau cari pendanaan pemerintah dari pendanaan lead bank ristek, pendanaan dari penguangan seperti LPDP atau pendanaan bank-bank yang menyediakan kredit bunga rendah itu dari permodalan. Dan juga yang penting terakhir sekali itu tim, Bu. Penting Anda harus punya tim yang bisa kerjasama. Kalau orang pintar kan banyak, Bu ya, di Indonesia. Tetapi yang bisa kerjasama itu mungkin sedikit. Ini Anda harus kompak lah, istilahnya kompak, punya tim, kerjasama, susah sama-sama. Ya, kolaborasi, betul, kolaborasi. Jadi kalau sama-sama susah juga senang sama-sama gitu artinya. Jadi kan untuk mencapai hasil itu kan kita perlu proses kan. Nggak bisa simsalabim langsung dapat, langsung jadi. Semua harus sabar dan tekun. Dan kita kan lihat founder-founder yang teknologi maju seperti Elon Musk, kemudian juga Bill Gates, ya, Steve Jobs kan semua juga perjalanan mereka kan panjang ya. Bukan hanya waktu sebentar lah istilahnya bisa mencapai hasilnya. Iya, jadi memang proses itu aja sih saran saya. Ya Pak ya. Iya, oke. Segala macam mungkin prepare yang baik itu pasti akan mendapatkan output yang baik pula mungkin gitu ya Pak Dokter ya. Iya betul. Iya, oke. Ya, aduh, terima kasih Pak Dr. Masyuri. Ya. Oke, Pak Dr. Masyuri, jangan dulu live ya, nanti kita ada sesi foto bersama dulu. Kita sapa dulu nih para pesertanya. Masya Allah banyak sekali ini. Ada 60 orang ya pesertanya. Yang paling jauh ini saya lihat dari mana? Dari Gorontalo ya, dari Bengkulu, kemudian dari Makassar ya. Jauh juga ya. Jauh-jauh sekali Pak. Oh, ya ini webinarnya nasional. Ya, oke. Saya sambil nunggu penutupan dari Pak Rektor ya, kita
Barangkali Iya, di iya. sini silahkan Bapak Ibu yang apa namanya mau izin bertanya gitu ya, dipersilahkan. Nah, nanti ada pemberitahuan dari panitia bahwa nanti untuk sertifikatnya akan segera kami kirimkan setelah selesai acara ini gitu ya, kepada ke alamat email masing-masing. Nah, oh tadi nih ada yang bertanya ya, ada yang bertanya untuk Pak Insinyur Iwa, Pak Kadin. Ini tadi ada yang bertanya bagaimana cara mendaftar ke Kadinnya, Pak. Tapi tadi Pak Kadin lagi ada acara dengan Pak Wali Kota. Halo, gimana? Oh, Ini jembatan aku. ya. Kalau tadi diinformasikan, ini untuk yang bertanya bagaimana cara daftarnya, tadi kita sudah lihat ya di chat, langsung saja tadi ke ini, ke kantor Kadin ya. Nah, ke kantor Kadin tadi ada di jalan, apa tuh? Di jalan Talaga Bodas nomor 31 ya, ini. Oke. Nah, jadi yang tadi ingin konsultasi mengenai bagaimana UKM, bagaimana kolaborasi itu bisa ke Geraha Kadin Kota Bandung ya, gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Pak Masuri, Pak Dr. Masuri nih ya. Ada pertanyaan Pak Dokter? Duh, maaf diganggu nih di lapangan. Oke. Pak Dr. Masuri. Diaktifkan dulu ya itunya speakernya. Bagaimana gitu ya, kan tadi bisnisnya begitu luar biasa sekali Pak Dokter ini gitu ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Nah, biasanya yang sulit itu memang memulai gitu ya Pak Dokter ya, memulai. Nah, bagaimana cara memulai bisnis pertahanan ini gitu? Mungkin nanti juga bisa diterapkan pada saat kita memulai bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Apalagi untuk para generasi muda, apalagi di zaman COVID-19 seperti ini gitu ya, Pak Mas Sudi. Mohon pencerahannya, Pak Mas Sudi dipersilakan. Kok nggak ada suaranya, Pak Mas Sudi? Pak Mas Sudi bisa dengar saya? Halo? Oke, Mana, Bu? Bisa? Pak Mas Sudi. Bisa dengar, belum? Kedengaran Pak tadi pertanyaan saya? Ya, kedengaran. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya ya itu kita untuk buat produk itu kita nanti harus sudah tahu user-usernya, kira-kira pangsa pasarnya siapa yang akan menggunakan produk kita gitu. Nah, dari situ nanti kita misalkan udah tahu pesaing-pesaing kita kan banyak produk dari luar juga, Bu. Nah, kita harus membuat produk yang ada kelebihannya, misalkan dari segi ada kelebihan dari softwarenya bisa dikustomisasi, kemudian manualnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, kan itu kan suatu kelebihan juga, kemudahan operator istilahnya gitu. Jadi kita punya produk yang menarik dari calon pembeli gitu. Nah, kemudian kalau dari memulai itu, dari situ kita udah melihat potensi pasar, ya kita harus memulai yang simpel dulu, misalkan yang sederhana dulu, yang tidak kompleks dan tidak terlalu memakan banyak biaya. Nah, dari situ nanti baru kita buat pengembangan tambahannya supaya kita udah bisa bergerak. Kalau kita mikirkan terlalu kompleks, nanti kita serba takut dengan berbagai risiko sehingga nggak jalan-jalan gitu, Bu. Itu sih saran saya begitu. Oke, Pak Masuri, jadi kita memang harus punya point of interest-nya gitu ya, Pak Dokter ya. Ya.
produknya Ya betul, Bu. apa Yang gitu penting ya. ada tekad yang kuat. Iya, yang kuat gitu ya. Ini sekalian nih, bagaimana nih cara antisipasi masalah keuangan nih di masa sulit seperti ini? Apalagi pengen membangun bisnis, udah gitu apa namanya keuangannya sulit. Nah, bagaimana nih cara tips untuk antisipasi keuangannya nih? Sekalian pertanyaan untuk Pak Yusi nih, Pak Yusi, bagaimana nih? Pak Masuri dulu ya, enggak? Nih, kalau antisipasi keuangan mungkin kita harus ini Bu, cari partner yang bisa membantu permodalan, misalkan kalau kita sebut kayak investor gitulah, atau kita juga bisa bekerja sama dengan apa ya, user kan ke kita kalau proyek itu Bu ada pembayaran termin Bu. Nah itu termin itu bisa dimanfaatkan untuk modal juga. Tapi memang kita perlu partner juga, misalkan tadi untuk membantu permodalan di awal. Misalkan untuk alat-alat, untuk komponen awal tetap harus ada sih. Nah dalam masalah kondisi sulit ini mungkin pemerintah kan ada ngasih bantuan pendanaan, kayak saya kemarin kan ada dana KUR itu bisa di reschedule ya. Nah sekarang tahun ini kan ada dana KUR Bu keluar 30 triliun itu. Itu bisa dimanfaatkan lewat bank-bank pemerintah. Itu mungkin bisa untuk modal startup juga kalau ada teman-teman yang mau mulai gitu loh. Ya, oke. Apa namanya? Memang sih kemarin ada ya dari dinas UKM dan sebagainya. Nah, nanti nyambung ke Pak Kadin ya. Pak Kadinnya sedang ketemu dulu dengan Pak Wali Kota katanya. Oke. Pak Yusi, bagaimana nih tanggapannya Pak Yusi nih? Mungkin sejalan saya dengan Pak Masuri ya. Dan sebaiknya mungkin ada dorongan juga dari Kadin ya, Kadin Kota maupun Kadin Provinsi dan Pusat, dukungan ketika melihat ada UKM ataupun industri-industri yang berpotensi bisa besar, tetapi dalam masalah ekonomi kesulitan. Nah, maka harus didorong dan dibantu. Karena kan pasti ketika industrinya semakin besar, SDM yang direkrut akan semakin banyak. Jadi pengangguran juga bisa semakin berkurang ya. Apalagi saya lihat ya, kualitas mahasiswa sekarang itu di kampus manapun sudah bagus, karena kan materi itu sifatnya sekarang udah global. Saya lihat yang dari Indonesia pun kadang materinya udah dari luar negeri, dari kampus-kampus ternama di luar. Jadi mungkin materinya sudah sama. Jadi mahasiswa kita juga udah berkualitas, tinggal orangnya lagi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Siti. Oke, Pak Yusi, terima kasih banyak. Pak Iwa sudah masih sibuk sepertinya ya, kalau Pak Kadin ini ya. Oke, Pak Yusi, Pak Dr. Masuri sangat menginspiratif sekali ya. Apa namanya? Kayaknya harus ada memang season pertemuan berikutnya nih ya. Oke, Pak, untuk Pak Rektor ini masih RKAT, masih raker ya, jadi masih belum bisa gabung dengan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa gabung. Kemudian untuk Pak Dekan, Pak HM Saparudin Mahaputra bisa dengar saya, Pak Dekan? Pak Dekan bisa dengar saya? Oke, sama ya Pak Dekan juga sedang sibuk. Oke, baik Bapak Ibu yang memungkinkan untuk untuk foto bersama, untuk mengaktifkan videonya, yang memungkinkan kita aktifkan dulu videonya. Ini untuk arsip ya, untuk arsip kita ya. Oke, Pak Ganis siap ya di itu. Oke, Pak Yusi di off dulu itunya. Oke, udah siap Pak Ganis foto. Apanya? Oh iya, mungkin ada yang tidak memungkinkan di foto bersama. Oke, tidak memungkinkan mungkinnya. Oke, siap ya Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya, foto cantiknya dong. Oke, aduh Pak Dokter ikut-ikutan nih Pak Yusi ya. Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Yusi siap? Pak Gadis siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Gaya bebasnya. Aduh Pak Asep Wasid ini paling gini. Oke, seger sekali Pak Asep nih. Oke, siap. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih sekali lagi. Wah, pesertanya sangat luar biasa sekali, sangat semangat sekali. Pak Dede Wahyu itu dari mana Pak Dede Wahyu nih? Oh iya, oke. Oh Pak Syafrudin, Masya Allah sesepuh kita. Bapak, terima kasih udah gabung. Yuda, dari tadi di jalan terus ya saya lihat nih. Yuda nih. Oke, rekan-rekan, banyak sekali rekan-rekan guru, mahasiswa, praktisi, dosen, kemudian para pimpinan-pimpinan prodi fakultas. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi di webinar kali ini. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kita bisa saling sharing kembali nanti di season-season berikutnya, insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh webinar kali ini. Semoga kita bisa jumpa di season berikutnya, dan sekali lagi untuk sertifikatnya akan kami kirimkan ke email masing-masing. Sangat salam hangat untuk orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, khususnya dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit ya. Kita ucapkan dulu hamdalah ya bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya di sini, adik-adik, apabila ingin konsultasi lebih jauh mengenai penelitian, mengenai penerimaan mahasiswa baru tentunya atau sebagainya, silakan podcast kami terbuka 24 jam ya. Insya Allah di call center ya. Terima kasih sekali lagi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama, Wawan. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti, Ya, makasih. Pak Ucil. Pak Ucil kadang di Garut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Pak semuanya. Dede. Makasih. Arbi masih ada nggak Arbi di sini, Arbi? Oh, udah nggak ada ya. Oke.
Halo.